pada saat kita yang disebut sukses itu bukan pada saat kita di atas. Semua usaha kita hancur. Kita lagi susah. Udah jangan diam, nggak usah dipikirin. Kedepannya apa? Dari indera manusia, ya. Yang paling tinggi kan indera rasa. Brand ini kok kelihatan bagus dan kelihatan mahal, orang punya rasa gengsi yang tinggi. Kalau kita punya karakter, itu akan dikenang orang. Nah dengan cara itu akhirnya orang akan paham, oh dia serem di foto unggul. Terus terang saya nggak bisa ngomong apa-apa di sini karena isinya berat. Oke, sahabat Koral, sekarang saya lagi berada di studionya masih apalah siapa beliau ya, Sebagai kita di sini betul-betul pasti akan banyak ilmu ya yang didapat ya, gitu, banyak buat sekali. para Koralolik atau audiens UMKM. Jadi saya berkesempatan ketemu langsung nih sama Mas Darwis Triadi. Maestro foto kalau menurut saya di Indonesia sekarang wah detail banget lah, karakternya kuat banget lah gitu kan. Nah, barusan juga kita jalan-jalan ya, Om Apu ya, jalan-jalan di ruang tunggu tadi. Saya melihat kayak semacam masuk ke ruangan mana gitu ya. Jadi beda alam. Beda alam. Beda alam yang memang mungkin kelihatan, senimannya kelihatan. Kelihatan ya. Terus banyak-banyak motivasi yang kita dapat. Berarti ada satu hal yang akan kita tanyain. Yang tadi kita sempat bincang di ruang tunggu. Apa sih 3 jurus ini tuh? Jurusnya apa? Apa gitu kan? Nah, gitu. Oke, Mas. Mungkin saya akan langsung aja karena di saat pandemi gini, di saat kita sudah ada musibah pandemi selama 2 tahun, mungkin kita semua butuh pencerahan, motivasi dari seorang maestro fotografer. Seperti apa? Kebetulan kami tadi lihat ya kan? tiga kata yang benar-benar center buat kita ya. Center banget. Jadi di situ ada spirit, ada motivasi dan mentality gitu ya. Nah mungkin Mas bisa mengupas apa sih itu maksudnya itu dengan fotografi gitu. Ya, sebetulnya kalau sebetulnya istilah-istilah ini atau apa ya, katakanlah quote-quote yang saya buat ini saya jalanin. Betul. Dan disinilah saya bicara bukan sebuah teori tapi sebuah pengalaman. Jadi kalau pengalaman udah jelas ya nggak bohong pasti ya. Betul. Kita mengalami ya. Betul. Jadi di dalam pekerjaan apapun ataupun menjalani hidup pun itu kita harus punya satu pola ya. Saya sebut ini bahwa ini sebuah pilar ya, pilar atau fondasi. Jadi kenapa fondasi itu atau pilar itu menjadi satu patokan saya menjalankan profesi atau menjalankan hidup? Bukan hanya di fotografi saja, untuk pada umumnya itu ada spirit, motivasi dan mentality. Jadi ketiga itulah sebetulnya kalau saya sebut 3 pilar. Atau 3 fondasi, karena fondasi yang paling bagus kan fondasi cakar ayam 3 kan. Itu juga saling menguatkan. Iya. Jadi spirit saya taruh yang di depan ya. Kenapa spirit? Karena kita menjalankan apapun kita harus mempunyai spirit. Kebetulan saya menjalankan fotografi ya harus punya spirit. Supaya dalam kondisi apapun spirit itu tetap kita jaga. Betul. Apalagi di dalam situasi pandemi ini yang akan bertahan pasti yang punya spirit. Jadi kita maksudnya punya suatu motivasi, keinginan sendiri, impian. Ambisi mungkin termasuk ya Mas? Ya, ambisi boleh tapi jangan ambisius. Betul. Karena kata spirit itu sebetulnya menggambarkan suatu kekuatan di mana kita ini ditempa dalam posisi kasarnya beginilah. Misalnya lah di dalam tiba-tiba kita ini jatuh miskin, misalnya lah satu contoh, semua usaha kita hancur misalnya, katakanlah. Tapi kita harus berpikir kehancuran itu dalam bentuk fisik aja kan. Iya betul. Kalau kita punya spirit, kita akan coba bangun lagi. Oke. Berarti fondasi kita ini ya, fondasi fundamental ya. Betul, itu adalah fundamental. Dan yang kedua adalah motivasi. Apa itu motivasi? Motivasi itu kita harus berpikir ke depan.
apa yang saya mau kerjakan setelah ini. Jadi kreativitas itu kan berjalan terus. Oke, misalnya kita mau buat sebuah produk atau kita mengerjakan sesuatu, ini selesai udah. Kita harus memikirkan lagi motivasi apa yang saya harus lakukan. Oh, pemenahan ini, perbaikan ini. Jadi mungkin rancangan pola pikir kita atau rencana kita untuk ke depan ya. Betul. Kita kerangka dulu nih apa. Tapi harus tercapai itu dengan spirit itu sendiri. Jangan puas dengan yang sudah kita kerjakan. Betul. Makanya saya selalu bilang di dalam pemikiran fotografi saya, fotografi itu berpikir masa depan, bukan masa lalu, bukan masa kini. Yang masa lalu udah. Masa kini, misalnya sekarang kita lagi susah, udah jangan diam, nggak usah dipikirin. Kedepannya apa? Jangan baper ya Mas. Jangan baper. Iya, jangan baper. Nah, yang ketiga ini yang penting sebetulnya ya, mentality. Nah, justru pada saat kondisi gini, kita dilatih mental kita. Oke. Karena dengan kita bisa melampaui cobaan ini, untuk kedepannya kita akan lebih kuat. Perlu apa? Perlu mental. Dan mental itu sebetulnya kaitannya dengan gini, jangan pada saat kita lagi di atas kita sombong. Oh iya. Begitu pas jatuh, mungkrot bener. Jadi itu kait-mengkait. Dan itu saya alami. Mungkin kita di saat sudah mencapai proses antara spirit, motivasi, mungkin kita yang terakhir kayak padi mungkin ya. Betul. Semakin produk semakin berisi gitu. Betul. Jadi lebih condong ke kemauan diri kita mungkin Mas. Betul. Itulah kita harus introspeksi terus. Dengan kita menjalankan itu, kita sebetulnya menguatkan mental kita. Kalau lagi senang nggak usah sombong, kalau lagi jatuh jangan juga menciut. Itu biasanya sifat-sifat manusia seperti itu. Nah, kita harus coba untuk mengurangi atau syukur menghindari, meniadakan hal seperti itu. Positive thinking ya. Jadi di saat kita terkena musibah, kita bukan menderita atau kebaperan kena musibah, tapi kita harus bergerak. Karena kita awalnya punya spirit. Betul. Ada semangat. Benar, kalau nggak ada semangat kita apa yang mau dikerjain gitu. Benar itu, benar. Dan itulah sebetulnya leadership yang sebenarnya. Iya, benar. Untuk diri dan itu buat semua ya, nggak hanya foto aja. Betul. Karena kan begini, pada saat kita yang disebut sukses itu bukan pada saat kita di atas. Betul. Justru pada saat kita di bawah, kita coba memacu diri sampai kita bisa naik lagi itulah itu sukses. Setuju. Betul. Jadi jiwa survivalnya betul. Gitu. Dengan kondisi begini apalagi ya? Iya benar. Mental mungkin di UNCAP sendiri banyak ya teman-teman kita yang drop shot akhirnya drop dengan kondisi. Iya. Itu perlu spirit yang spirit ya. Jadi Om Darus ini benar-benar ngasih wejangan yang 3 pilar ini tuh ternyata sangat membantu kayaknya bagi kita semua nih. Kita harus punya spirit, terus motivasi sama mental. Karena itu berhubungan ya Mas ya. Kalau kita spiritnya nggak ada, motivasi nggak akan ada. Ya kan dua itu motivasi nggak ada, kalau mentalnya nggak kuat, sama. Gitu. Jadi 3 itu penting. 3 pilar itu. Sangat penting. Oke, itu untuk saya penasaran saya tadi sama aku ini apa sih gitu kan ya. Nah, dan sebetulnya kan begini, dalam situasi kita mendapat katakanlah ini sebuah pelajaran atau sebuah cobaan di dalam pandemi ini, sebetulnya sebuah pelajaran yang sangat baik kita untuk melatih diri kita dengan situasi kondisi yang 3 tadi. Itu betul. Jadi benar-benar studi kasusnya sekarang. Betul. Nah terus ini Mas, saya juga ngelihat quote-quote-nya Mas Darwis tuh di foto-foto yang tadi pas kita di lorong itu ya. Itu quote-quote-nya tuh mungkin ada relevansi dari foto satu ke foto yang lain gitu ya. Nah terus yang ingin saya tanyakan, begitu Mas Darwis mengcapture foto tersebut, apakah itu memang sudah direncanakan dari awal apa langsung spontan? Dan selalu ada tulisan. Nah itu. Terus tulisannya tuh kayak menyambung gitu. Nyambung sama yang apa di foto itu. Ada satu kalau kita katakan itu sebuah konsep ya. Itu sebetulnya manusia itu diberikan kelebihan seperti itu. Kalau kita coba mau mengasah ya. Jadi pada saat kita katakanlah kita memotret aja, kita hanya berpikir saya memotret mengenai katakanlah
keprihatinan kita mengenai situasi ini. Iya, betul. Itu aja idenya. Tapi begitu di jalan, pada saat kita berpikir itu terus, secara otomatis ini dari pengalaman saya yang udah beratus-ratus kali, itu tiba-tiba secara visual kita menangkap. Dan sebetulnya pada saat visual itu, saya belum berpikir untuk nulis apa tulisannya. Nah, itu semacam kayak kalau energi itu mengarahkan. Ada aja. Waktu udah jadi, baru kata-kata itu muncul. Langsung gitu. Iya. Ini secara langsung ya saya tulis. Karena kalau kata-kata saya buat dulu, belum tentu secara visual saya dapat. Iya. Oh ya benar. Kalau dibalik juga malah. Iya. Oh, Dan gitu, itu ternyata sebuah konsep pemikiran dengan cara positif energi itu menghasilkan satu kesatuan antara fotografi dan tulisan itu menjadi selaras. Iya. Jadi seolah-olah antara visual sama waktu saling berkomunikasi ya, saling ada makanannya gitu. Jadi ngobrol dua ya. Visual, benar. ngobrol. Padahal saya nggak hobi nulis. Benar. Saya tuh nggak bisa nulis. Tapi ada buku. Apa? Buku gitu. Oh, buku ada. Saya ada. Berarti nulis dong. Yang nulis bukan saya. Jadi ada kawan saya menulis, nanti saya kasih bukunya ya. Oke. Mudah-mudahan ada di sini bukunya gitu. Dan sebetulnya yang nulis itu saya bercerita, saya dongeng. Kayak seperti ini. Persis. Nah, ditangkap sama teman saya penulis, dia nulis. Oke. Ya, karena itu bukan biografi menurut saya, tapi saya memberikan sharing mengenai apa yang saya jalankan, saya pahami dan saya lakukan. Gitu. Tadi saya kutip obrolan Mas Darwin di saat ngebahas itu, ada satu kata yang di saat kita atau memotret atau lagi mengket suatu tempat, itu mungkin kita sepertinya harus merasakan tempat itu dulu. Merasakan, jadi kita masuk ke situ untuk menjadikan satu hal, oh ini suatu jawaban komunikasi antara visual tersebut dengan hasil kelak gitu kan. Itu mungkin kita rasa dulu yang iya betul. Karena sebetulnya gini, dari indera manusia ya, yang paling tinggi kan indera rasa. Iya. Ya, rasa itu apa? Rasa ya batin, hati kita kan. Nah, cuman kadang-kadang kita tidak bisa mengkombinasikan antara indera ke indera. Contohnya gini, yang saya sebutkan tadi, mata itu bukan hanya untuk melihat, untuk merasakan. Dari kita ngeliat kita bisa ngerasakan, waduh ini sedih, ini enggak, itu kan. Nah, pengolahan, kebiasaan mengolah seperti itu, pada akhirnya kita secara spontanitas kita bisa langsung bereaksi. Iya, betul. Nah, itulah sebetulnya maknanya bahwa kalau kita belajar fotografi itu kita belajar menata rasa sebetulnya. Oh iya. Menata rasa ya. Iya. Jadi benar, misalnya gini lah contohnya, Mas Darwis meng-caps orang yang lagi nangis misalnya di hadapan kita. Iya. Berarti kita mungkin harus merasakan sedih. Merasakan sedih beliau, biar masuk ke. Oke. Karena kan semua kaitannya sama energi. Contohnya gini, kenapa orang buat keris misalnya, itu bisa punya energi luar biasa dibanding keris itu dibuat sama mesin. Betul. Sama orang, karena orang tuh mengeluarkan energi kan. Nah, pada saat keris itu jadi, ya itulah tergantung orangnya pada saat membuatnya. Betul. Prosesnya. Dan di dalam pemaparan fotografi pun itu juga sama seperti itu. Karena kan kita ngelihat, kita rasakan, itu sebetulnya energi kan. Masuk ke tangan kita, ini kita perintahkan, otak perintahkan, cekrek, itu energi, keluar juga energi. Luar biasa. Berarti ini sangat ada hubungannya sama pertanyaan saya yang mungkin ini pertanyaan final ya. Di final, jadi apa bedanya Mas kita buat karya sama mahakarya? Buat karir sama mahakarya. Oke. Sebetulnya kedua hal itu juga saling kait-mengkaitnya. Tapi kalau kita buat mahakarya, kita buat sebuah karya, sebetulnya itu tidak memikirkan bahwa ini adalah karir atau tidak. Tapi dia lebih
berkompromi dengan imajinasi dia dan rasa dia. Mengalir ya. Persis. Karena kalau kita bicara karir, kita harus punya sebuah track dulu kan. Iya betul. Track ke sana. Step by step jelas Betul. kalau Tapi begitu kita berkarya itu langsung sebetulnya apa yang kita imajinasikan, apa yang kita rasakan, kita coba gambarkan secara visual. Jadi memang tidak ada, dalam hal itu tidak ada hubungannya, tapi itu sama-sama yang kita jalankan untuk tujuan satu ke depan. Berarti dari hasil foto-foto Mas Darwis, kalau saya anggap itu mungkin bagi saya yang di fotografi itu mahakarya. Tapi pada dasarnya Mas Darwis bikin semua itu menjadi hebat itu karena menata rasa. Betul. Benar nggak? Beda sama kita fotografi biasa. Kita belum ke situ tuh. Gitu makanya. Sekarang kita belajar. Rasa. Bisa ke sana. Karena selama ini kan belum tahu. Jadi sudah ke depannya. Karena sebetulnya bukan hanya fotografi itu hanya sebuah tools saja, sebuah alat untuk kita bisa mengerjakan ke segala bidang. Misalnya kita melakukan satu kreativitas di dalam hal melakukan karya kita, misalnya kayak tadi ya, itu menurut saya yang tas segala macam tadi untuk laptop segala itu bagus sekali, punya satu ciri khas segala macam. Tapi kalau kita terus kita lakukan dengan perasaan kita, dengan kepekaan kita, pada akhirnya kita punya ciri khas. Oke. Jadi brand kita itu punya ciri khas. Sebetulnya itu sudah dilakukan sama yang misalnya contohnya ya, ada sebuah brand ini kok kelihatan bagus dan kelihatan mahal, orang punya rasa gengsi yang tinggi. Iya benar. Karena penciptanya dulu dia juga melakukan itu. Oh, ada connection ya. Ada sebuah betul. Betul. Makanya tadi saya lihat produk-produk dari Coral ada sesuatu yang berbeda. Iya. Nah ini yang terus di-develop ya, harus di-explore terus sampai akhirnya orang tahu, itu merek Coral. Berarti pada dasarnya mungkin kita menciptakan suatu karya atau apapun dengan kepercayaan diri kita, dengan prinsip kita, dengan motivasi kita, dan akhirnya kita mengalir aja untuk jadi karya ya. Betul. Selain ada keikhlasan dan ketulusan. Itu berat. Itu berat. Saya pikir kayak gini, misalnya kita berkreasi, udah bagus. Kalau kita mikir, nanti ditiru orang. Iya, ikhlas. Tapi kalau kita berpikir, oke ikhlas. Lu niru gua buat lagi. Iya, benar. Yang beda. Saya juga gitu. Saya tidak pernah foto saya misalnya ditiru sekarang, senang saya malah, happy. Wah, bersyukur berarti foto gua paling nggak dilihat orang. Tolak ukur bahwa itu foto itu bagus. Betul. Ya salah satunya itu. Iya, ditiru orang. Iya, misalnya saya foto-foto terus ada yang pakai, Mas untuk ini silakan. Oke. Karena buat saya itu jadi berkah ya. Oke, berarti tadi banyak banget ya. Tapi yang saya angkat tuh mungkin ada 5 kata yang benar-benar menjadi fondasi, mungkin bukan fondasi fotografer ini, fondasi belajar hidup kita untuk mencapai suatu tujuan dan dinikmati banyak orang, dan orang itu mengklaim bahwa ini mahakarya gitu. Ya kan? Jadi kan sebenarnya nggak bisa tadi dibilang kita mengklaim ini pasti bakal jadi mahakarya, nggak mungkin. Ya kan? Jadi kita mungkin yang tadi terakhir tuh kita harus ikhlas dulu kali ya. Pasti develop ikhlas dulu, terus ya terserah mau ngapain. Betul. Cuman yang kalau saya boleh nanya Mas Darwis lebih milih trendsetter atau follower? Oh, saya jelas trendsetter. Gampang kan susah jawab. Iya, karena kan gini, di dalam setiap kita menjalankan sesuatu, kita membuktikan sesuatu, itu kan ada yang namanya karakter. Yeah. Sedangkan sebuah karakter itu tidak akan lekang dengan masa. Okay. Kita hidup pada saat kita mati, orang yang mengingat karakter kita. Okay. Secara fisik, karakter baru dia. Yeah. Contohnya Pak Karno punya karakter. Yeah, sederhana itu. Yeah, okay. Tapi kita juga nggak usah terlalu berpikir untuk terlalu jauh. Dalam skop kecil pun kita melakukan, berprofesi atau menjalankan aktivitas sekecil apapun, kalau kita punya karakter, itu akan dikenang orang. Oke. Nah itu yang paling penting. Nah dengan kondisi itu, akhirnya kita mulai dengan mempersiapkan diri bagaimana caranya saya punya karakter itu.
Caranya ya tadi poin-poin yang kita sebutkan tadi. Oke. Kita harus ikhlas. Berarti kita harus berani mainstream, ya? Berani mainstream. Betul, karena kan gini, sebagus apapun kalau kita sebagai follower nggak ada artinya. Oke, benar. Tapi kita biasa-biasa aja, tapi kita trendsetter, diikutin orang nanti. Iya. Pasti. Akhirnya kita jadi pelopornya. Betul. Makanya dalam pemikiran saya, suatu saat saya ditiru orang, berarti kan saya bukan follower. Iya. Berhasil menciptakan trendsetter. Betul. Benar. Oke, berarti jadilah trendsetter sebetulnya. Betul. Yang nantinya akan banyak follower. Iya, betul. Karena kan kalau kita bicara trendsetter, itu bukan hanya sebuah produk kita aja, Apapun ya. karakter kita, cara berpenampilan kita, semuanya kait-mengkait. Betul. Karena kalau misalnya oke, foto kita berbeda, bagus, tapi kelakuan kita nol, Oh iya. hilang itu. Sama aja ya. Iya sama aja ya, Pak. Karena kait-mengkait itu. Benar. Contohnya misalnya produk orang, oh bagus gini-gini, keren, orang senang. Kita datang, Mas Diri keluar sebagai owner. Terus tiba-tiba caranya menanggapin customer kurang ini, dia berpikir, Wah, Akan beli lagi. iya, nopogol kayak gitu. Iya, ini pengalaman saya. Pengalaman saya. Iya, Benar-benar. banyak sekali orang dari daerah segala macam datang ke tempat saya dengan pemikiran, wah dia harus mikir serius segala macam. Begitu ketemu saya, terus dia bilang, ternyata begini aja santai orangnya. Iya. Kesan itu yang harus saya terus jaga. Oke. Sangat-sangat santai. Om ini benar. Saya juga pertama udah, wah gimana ketemu. Ternyata Ya, Bro. Dan itu saya alami. Nah, kalau sudah kayak gitu, nanti kan pada akhirnya orang kenal saya dari mulut ke mulut kan. Oke. Nah dengan cara itu akhirnya orang akan paham, oh dia serem di foto unggul, tapi asalnya nama bodoh misalnya kan gitu. berarti mengkait semua harus Betul. harus benar-benar enggak. Betul. Yang ini enggak dikerjain juga salah. Salah. Caranya dibedain juga salah. Benar. Harus semua sama. Dan sekarang ini diperlukan sebetulnya kalau kita bicara brand, itu personal branding itu perlu. Itu benar. Contohnya gini, saya ngomong yang memang harus level atas ya, Giorgio Armani lah. Kenapa orang respect? Begitu ngeliat figurnya, waduh orang sedih. Cara penampilannya gini. Iya, betul. Dan itu memang harus ditanya. Karena personal branding itu lebih long lasting, lebih lama. Oh iya. Lebih lama. Kenapa nama saya Darwis Triadi School Fotografi? Bukan Jakarta School of Fotografi. Karena saya punya moral tanggung jawab. Benar. Begitu nama Darwis ketemu saya, aduh obat yang menahan atau apa sama. Kan jadi malas. Benar. Malas kan? Long lasting gitu ya. Betul. Begitu dia mau ini, waduh udah, saya pasti akan santai di sana. Sekolah dan sekolah saya juga saya buat santai. Iya. Mau pakai sendal jepit juga boleh. Nah, itu Jadi luar biasa. Jadi daging memang semua, Bro. Oke, Sobat Moral. Jadi kita akan tangkaplah dari apa semua pembicaraan kita sekarang ini. Ini benar-benar daging semua menurut saya. Jadi dari awal nih kita harus punya spirit ya. Ya, jelas. Spirit itu harus perlu. Terus itu harus punya spirit. Terus yang keduanya kita harus punya motivasi juga. Motivasi penting. Udah motivasi, kita harus punya mentality juga. Udah mentality, ya tadi ikhlas itu. Ikhlas. Ya kan, ikhlas. Benar. Terus udah ikhlas, itu kan fondasi lah, fundamental. Nah, yang paling utamanya penataan rasa. Luar biasa. Ya kan? Penataan rasa pas menciptakan sesuatu kan. Harus pakai rasa. Ya, penataan rasa susah. Penataan rasa, terus begitu masuk ke industri atau kita dipublish, yang tadi itu personal branding. personal. Ya. Benar-benar yang kita semua personal itu berpenting ya. Evergreen banget itu. Wah, benar-benar keren lah itulah. Terus terang saya nggak bisa ngomong apa-apa di sini karena isinya berat, daging semua. Kita harap supaya obrolan kita ini yang santai ini Iya. bisa lah untuk memotivasi para semua lah, utamanya pelaku UMKM yang lagi jatuh bangun atau yang lagi Bangun tegak jatuh. berdiri Ya. atau yang lagi bangun banget gitu atau gimana. Oke, dari semua yang tadi kita bahas itu daging semua. Tiba saatnya sekarang saya akan akhiri perbincangan saya bersama Mas Darwis Triadi. Terus kita juga sekarang berada di Darwis Triadi School of Photography, tepatnya di daerah Kemang. Terima kasih banyak setelah Dijamu juga. Dijamu.
dijago juga, udah dikasih topi juga. Oh iya. Nanti kaosnya ada. Makasih banget. Oke, semua tetap semangat ya, dan kita tetap together weekend. Ya, semua pasti bisa kok. Kalau kita Bersama kita sama-sama. bisa, kalau berbarengan pasti bisa lah semua. Oke, amin. Oke, selamat jumpa dan nanti kita ketemu lagi di narasumber yang berbeda dan membahas topik yang berbeda. Bye.